Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Beberapa poin pembahasan materi. Yang pertama, sejarah Al-Quran. Yang kedua, definisi Al-Quran. Yang ketiga, definisi mukjizat. Yang keempat, ciri-ciri mukjizat. Yang kelima, macam-macam mukjizat. Yang keenam, tujuan utama mukjizat. Yang ketujuh, aspek-aspek kemukjizatan di dalam Al-Quran tentang mukjizat. Dan yang kedelapan, ayat-ayat. Sejarah Al-Quran. Sejarah awal mula turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini sekaligus menjadi pertanda dimulainya kenabian Muhammad. Pada awal masa kenabiannya itu, mula-mula Nabi menyebarkan ajaran Al-Quran atau agama Islam secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah, yakni kepada keluarga, saudara, ataupun sahabat terdekatnya, yang kemudian secara berangsur-angsur berdakwah secara terang-terangan atau jahiriyah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Definisi Al-Quran menurut Syekh Muhammad Qudharibek mengatakan dalam Thariq Al-Tashri' Al-Islami, definisi Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir tertulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pengertian Al-Quran merujuk pada buku Al-Quran Hadis karya Haji Aminuddin dan Harjan Syuhada. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya menjadi ibadah. Definisi mukjizat. Menurut para ulama, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah kepada para nabi dan rasulnya sebagai bukti kebenaran kenabian dan kerasulannya. Mukjizat juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Ada 9 ciri-ciri mukjizat. Yang pertama, kejadian luar biasa. Yang kedua, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pembuktian kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terjadi pada diri Nabi. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, mengandung tantangan. Yang ketujuh, tidak dapat ditiru. Yang kedelapan, sesuai dengan zaman. Dan yang kesembilan, tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Macam-macam mukjizat. Yang kesatu yaitu mukjizat hisyah atau kauniyah. Mukjizat ini dapat disebut sebagai mukjizat indrawi atau mukjizat material. Mukjizat ini melibatkan fenomena alam yang luar biasa dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Contohnya, yang pertama membelah laut. Nabi Musa membelah Laut Merah. Yang kedua, hujan batu yang menimpa kaum Nabi Lut.
Yang ketiga, memanggil burung. Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan burung. Ini adalah ilustrasi ketika Nabi Musa alaihi salam membelah lautan yang kemudian diikuti oleh Fir'aun dengan pengikutnya. Akan tetapi, atas izin Allah, Fir'aun dengan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah, sementara kaum Nabi Musa berhasil melewati laut yang terbelah tersebut. 2. Mukjizat maknawiyah atau akliyah. Mukjizat maknawiyah adalah sebuah fenomena yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita secara langsung. Ini adalah keajaiban yang lebih bersifat spiritual dan intelektual, di mana kebenarannya hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki kepekaan hati, pikiran yang jernih, dan budi pekerti yang luhur. Contoh: 1. Al-Quran, 2. Wahyu dan ilham, 3. Kemampuan membaca hati, keempat kemampuan memahami alam semesta. Yang ketiga, mukjizat syahsiyah. Mukjizat ini berasal dari tubuh atau kemampuan khusus yang dimiliki oleh seorang nabi. Contohnya, yang pertama, air mengalir dari sela jari. Nabi Muhammad SAW dapat mengeluarkan air dari sela jari-jarinya. Yang kedua, cahaya bulan. Cahaya bulan yang memancar dari arah tangan Nabi Musa. Yang ketiga, penyembuhan penyakit kusta dan buta yang didapatkan pada Nabi Isa alaihi salam. 4. Mukjizat salbiyah. Mukjizat ini berupa ketidakmampuan lawan untuk menandingi atau meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Contohnya, 1. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar ketika dilemparkan ke dalam api. 2. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam tidak dapat dibunuh oleh musuh-musuhnya. Tujuan utama mukjizat. Yang pertama, bukti kebenaran Nabi. Yang kedua, menguatkan iman. Yang ketiga, mengalahkan lawan debat. Yang keempat, kemudahan dakwah. Dan yang kelima, peringatan. Aspek-aspek kemukjizatan dalam Al-Quran. 1. Aspek bahasa atau ijaz al-lugawi. Yang kedua, aspek isi atau ijaz al-maknawi. Yang ketiga, aspek tantangan atau ijaz al-tanzi. Yang keempat, aspek keajaiban ilmiah atau ijaz al-ilmi. Ayat-ayat tentang mukjizat. Surat Al-Isra ayat 88. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ayat-ayat tentang mukjizat terdapat pada surah Yunus ayat 37. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan bukti atas kenabian Muhammad SAW. Yang kedua, pada surat Ar-Ra'd ayat 31. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun ada yang mampu menandingi sebagian isi Al-Quran, mereka tidak akan mampu menandingi keseluruhannya. Dan yang ketiga, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 23-24. Ayat ini menjelaskan tentang tantangan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun untuk menunjukkan mukjizatnya. Alhamdulillah, pembahasan yang telah kami sampaikan sudah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sebelum ditutup, ada pantun yang ingin saya sampaikan. Wahai teman-teman seperjuanganku, agar silaturahmi tidak terputus, pinjamlah dulu uang 100. Bercanda. Dimanapun kalian berpijak, silaturahmi tetaplah harus terjalin. Kita kenalan bukan untuk bermusuhan ya, Bes. Tunggu dulu. Pantunnya masih ada. Jalan-jalan ke pasar baru. Tempatnya begitu meriah. Wahai teman-teman baikku, yuk bersama-sama kita rajin kuliah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe agar admin bisa lebih termotivasi dan bersemangat dalam mengerjakan konten-konten terkait tugas.